1, 2, 3, 4, 5. Halo semuanya, jumpa lagi di episode kali ini di .com Podcast, podcastnya Commerce UM. Enggak sih, enggak harus ada gitu love ya sih sebenarnya. Nah, teman-teman semuanya dan Commerce, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial karena beliau ini sangat sibuk sekali. Jadi untuk mengundang beliau ke laboratorium Ilkom itu sampai reschedule-nya multiple times. Dan alhamdulillah dapat kita hadirkan ke sini ya sosok beliau yaitu Bapak Syamsul Bahri PhD. Tepuk tangan dong. Rame ya karena hari ini spotornya banyak penonton bayarannya. gitu ya. Mereka dulu di dahsyat sih Pak. Sekarang saya geret ke sini supaya rame. Nah, Bapak Syamsul Bahri ini merupakan wakil dekan 3 di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Bapak boleh cerita dong kalau sebagai wakil dekan 3 itu melingkupi bidang apa saja? Oke, semenjak UM berubah menjadi PTNBH, posisi wakil dekan itu ada perubahan. Dulu kalau wakil dekan 3 kita tuh selalu terengage dengan student kan, hanya mahasiswa. Nah sekarang wakil dekan 3 itu ada di bidang penelitian, pengabdian, inovasi, kerjasama, internasionalisasi, sama hubungan masyarakat. Jadi yang terkait dengan program-program tersebut sekarang di bidang 3 gitu. Banyak sekali ya Pak. Pantesan tadi sibuk ya yang masih MOA. Ya ini barusan tadi makanya mohon maaf tadi terlambat karena ada dari Universitas Lambung Mangkurat ke fakultas kita untuk ada agreement MOA sama IA gitu. Jadi ya sorry. Luar biasa sekali. Selain itu Pak Syamsul juga sangat semangat nge-share ke dosen-dosen ya. Ini loh ada hibah internasional, ada selamat loh ya kemarin prodi Ilkom ya berhasil memperoleh hibah internasional sama Mbak Mega lolos dapat hibah internasional pecah telur. Tangannya dong. Penonton bayaran nggak boleh gabut ya. Diundang memang untuk tepok-tepok gitu. Oke, di episode kali ini nih Pak, kita akan ngobrolin mengenai international exposure for undergraduate student. Ya, supaya mereka ini sebenarnya tahu bahwa kalau masuk di FIS UM, kamu tuh juga punya kesempatan loh untuk merasakan exchange ataupun program apapun ke luar negeri gitu. Karena maksudnya program ini banyak ya. Tapi terkadang mahasiswa tidak terinformasikan. Iya, betul. Jadi sebenarnya ada apa saja sih programnya itu? Kalau di FIS sendiri kita ada program, ada outbound mobility sama juga yang dari luar masuk ke kita juga memfasilitasi. Jadi bagi teman-teman mahasiswa S1 yang ingin memperoleh pengalaman, experience untuk kuliah di luar negeri, memakai program FIS namanya FIS Outbound Mobility. FIS Outbound Mobility. Ya, ini yang dari fakultas kita. Tapi ada juga program yang dari universitas, dari UM sendiri juga ada namanya program IIRM dan SIROM. Kalau IIRM itu bagi mahasiswa asing ke kita, kalau SIROM itu bagi kita untuk bisa keluar negeri. Itu sih dari internal kita ya di fakultas, tapi di luar itu banyak. Juga banyak ya. Contohnya ada IIS ISMA ya, kalau saya nyebutnya ISMA itu juga kita punya peluang besar bagi teman-teman mahasiswa ya. Itu kita juga bisa memanfaatkan opportunity itu untuk kita bisa meraih beasiswa untuk short study di universitas di luar negeri. Short study di luar negeri. Kalau yang FIS Outbound Mobility Program itu kemana ya Pak? Nah kita sudah 2 tahun ini berjalan. Di tahun 2023 kita ngirimkan mahasiswa ke Unity Sense Malaysia, dan juga untuk tahun ini kita ada batch 2 batch malah. Jadi di bulan awal tahun yang lalu dan yang sekarang di Agustus kita ngirimkan 27 mahasiswa. Yang batch pertama kita 15 ke Unity Sense Malaysia. Jadi mereka visit di sana, kuliah di sana selama kurang lebih 1-2 minggu begitu. Itu programnya sih sampai sekarang. Kemarin juga ada nih mahasiswa Ilkom berangkat 5 orang yang ke USM. Nah, USM itu kan sebenarnya kampus yang punya reputasi yang cukup bagus ya in Asian region gitu. Betul. Gimana caranya FIS itu bisa membuka jalan kerjasama itu? Iya, dulu kita mengawali kerjasama itu dengan kolaborasi untuk konsorsium summer course.
Oh, oke. Jadi kita punya summer course program yang kita mulai mungkin sejak sekarang sudah kelima, jadi sudah 4 tahun sih, yang 2023 2 kali. Nah itu konsorsium antara UM, UNIKL, ya, Universitas Kuala Lumpur di Malaysia, USM, Oradea University, sama UIC di Filipina. Nah, mulai dari sinilah program kerjasama kita berkembang. Jadi mulai dari summer course yang selanjutnya kita berkembang di student mobility. Dan bahkan tidak ada student, kita juga ada riset mobility juga. Oh, Ya, jadi itu dosen bisa sana. dosen boleh ya Pak? Iya, dosen Mau juga. dong saya ke USM. Yuk. Iya, kebetulan Iya, waktu itu iya. sempat ada dosen USM juga kan Mhm, ke mhm. Ilkom gitu, Iya, mengisi betul, materi. Dan betul. waktu itu beliau bertanya kalau Bu Mhm. Wida kajiannya apa, dan saya bilang bahwa kajian saya gender communication, Yap. dan dia bilang wah kami butuh sekali dosen kajian itu karena nah. prof-profnya sudah pada pensiun Mhm, gitu. mhm. Mungkin setelah ini bisa gimana Pak Ya. secara jadi dosen terbang gitu ke Enggak. USM? Kita terbang aja. Cuman di UM sendiri itu kita ada skema riset yang bisa melibatkan partner kita dari luar negeri. Di tahun ini ada namanya skema riset kerjasama internasional. Nah, di sini kita bisa berpartner dengan mitra di luar negeri, ya. Habis itu pendanaannya dari mana? Ada pendanaan dari dua belah pihak namanya matching fund project. Jadi matching fund project itu pendanaan bersama antara universitas kita UM dan partner. Nah, ini bisa menjadi sebuah strategi agar kita bisa berpartner dengan partner kita di luar negeri. Banyak sekali ya ternyata kesempatannya. Nah, talking about summer course nih, saya masih ingat pertama-tama ikut membantu summer course. Oh iya, di last BIS, year ya. Kan pertama-tama tuh masih pandemi kan Pak. Oh iya, yang Full dulu, online. yes, yang online, Saya diminta betul. tolong menjadi MC, dan ternyata itu adalah sebuah momen historis ya. Soalnya Kenapa? continuous terus gitu Betul, programnya. Yang betul. dulu cuma full online, saya masih ingat karena masih pandemi. Terus pesertanya itu diajak melihat Bromo dari video doang, guys. Yes. Sampai sekarang mereka bisa beneran datang ke sini, diajak jalan-jalan. Tahun lalu ke Pujon kalau nggak salah ya. Iya, Pujon, betul. lalu tahun ini ke Bromo. Sekarang ke Bromo sama ke CMC, ke Mangrove Conservation. Mangrove Conservation. Aha. Mungkin bisa diceritakan sedikit sebenarnya summer course itu ngapain saja Ya, sih? betul. Gini, yang pertama temanya memang sustainable tourism ya. Jadi kita memperkenalkan tourism kita, tidak hanya view-nya tapi manajemennya, di mana kekuatannya ada di community based tourism. Nah, ini kita mulai kenalkan kepada mahasiswa asing yang ke kita. Memang pada waktu pertama itu di masa pandemi, jadi hanya lewat video, tetapi di beberapa tahun terakhir kita mengajak mereka langsung melihat ke CMC, ke Bromo, ke Pujon Kidul juga untuk bisa sharing experience. Jadi mereka tidak hanya belajar, tapi juga sebelumnya kita ada sharing online. Jadi ada kelas online-nya dulu. Nah, di situ mereka juga sharing dari negaranya seperti apa. Nah, ini di compare begitu untuk mencari lesson terbaik. Nah, selain untuk mensosialisasikan wisata di Indonesia, manajemennya, kita juga secara tidak langsung mempromosikan UM juga dong, dan fakultas kita. Sehingga mereka jadi tahu, oh ternyata ada fakultas bagus ini ya. Gitu melalui summer course itu. Melalui summer course, apalagi di tahun ini kita membuka prodi baru yaitu S1 Pariwisata. Yes, betul. Keren aja, Fis. Tolong tepuk tangannya penonton bayaran. Yes. Terima kasih. Iya. Oke, tapi untuk anak S1 bisa ya join di summer course ini, Pak? Bisa banget. Bisa banget ya. Ya. Jadi banyak kalau kerjasama internasional atau peluang mahasiswa S1 baik mau ke luar negeri, ada yang dari luar negeri ke dalam, ini memang opportunity-nya beberapa tahun ini sangat banyak. Nah, ini saya baru aja dapat SMS WA ketibaan mahasiswa kita Fakultas Ilmu Sosial Prodi Geografi baru saja tiba di Rusia. Wow, Rusia guys. Ya, jadi dia dapat lolos beasiswa ISMA untuk menempuh studi selama 1 semester di RUDN. Jadi di Rusia, di University People Friendship di Rusia gitulah, saya agak lupa, cuman sebuah universitas yang ada di Rusia. Kita nggak pernah bayangin kan. Nah, ini sebenarnya sudah kedua di Fakultas Ilmu Sosial. Dulu yang pertama kita di tahun 2021 ya, itu kita satu lolos ISMA di Glasgow University. So
Ya, juga dari geografi. ya banyak. Sekarang yang berangkat juga kesempatan. dari geografi. Iya. Ya, dan sebenarnya di fakultas lain di UM juga banyak sekali loh yang sudah berangkat ISMA Betul, ya, Pak, betul. Jadi kesempatan bagi-bagi teman-teman mahasiswa yang ingin memperoleh experience untuk studi di luar negeri melalui Fakultas Ilmu Sosial, melalui UM, terbuka sangat lebar. Sangat lebar sekali. Yang penting jangan malas cari informasi. Betul. Ya, dan Yes, perbaiki correct. your English, oke. Nah, ini saya juga mau ngomong ya. Iya, gimana? Ini enggak, soal English. Saya baru aja tadi lihat persyaratan ISMA ya Duolingo, IBT or IELTS. Yes, gitu. correct. Jadi apa namanya? Sebenarnya teman-teman mahasiswa, salah satu tiket untuk bisa memperoleh beasiswa yang saya sebutkan tadi adalah English. Bahasa Inggrisnya. Kan? Bahasa Inggris. Jadi khususnya bagi mahasiswa yang awal, semester awal ini, jika kamu ingin sekali improve your English, mulai sekarang karena nggak bisa dadakan kan, nggak bisa dadakan. Jadi English merupakan yaitu salah satu kunci untuk bisa meng-apply, karena kalau administrasinya sudah failed, sudah nggak bisa melanjut, nggak bisa. Itu. Kayak wawancara tuh mungkin 3 hari sebelumnya kita bisa latihan tuh, kalau misalkan wawancara. Tapi kalau sudah sertifikat bahasa Inggris itu emang harus jauh-jauh hari. Yes, gitu ya teman-teman semuanya ya. Dan kayaknya dengan Gen Z yang sangat mudah mengakses teknologi, bukankah lebih mudah ya seharusnya belajar bahasa Inggris dibandingkan zamannya Pak Samsul atau zaman saya? Kayaknya zaman kita nggak beda jauh ya. Enggak jauh. Kita juga nggak beda jauh sama Gen Z ya. Enggak ya. Kita kan, saya sih Pak kayaknya. Kalau zaman kami dulu harus buku ya, harus textbook. Iya, betul kita. Sekarang teman-teman bisa loh kalau misalkan memang lihat mereka nonton Netflix tapi subtitlenya in English. Yes, itu cara belajar yang easy tapi pengaruhnya banyak. Betul. Kalau malas belajar Mbak sukanya nonton Netflix, ya udah change the subtitle into English gitu. Yes. Terus or without subtitles. Ya, without subtitle. Untuk listeningnya biar untuk bagus. Listening. Ya. Atau ada lagu apa gitu, lagunya Sabrina Carpenter, cek deh ini apa sih artinya. Ada grammar yang nggak disuka atau nggak diketahui, dipelajari. Seperti itu kan. Nah, supaya kalian tuh dapat pengalaman study abroad itu seperti apa. Walaupun cuma 2 minggu ke USM, tapi kan pengalamannya itu bisa sampai seumur hidup ya. Yes, betul banget. Kan? Jadi pengalaman itu tidak hanya pengalaman saat belajar di sana ya, tapi preparation untuk pergi ke sana itu juga sebuah pengalaman. Misalkan kalau yang teman-teman untuk yang membutuhkan visa misalnya, kalau ke USM sih enggak. Tapi kalau yang kemarin ke Glasgow sama ke Rusia ini, ya how to prepare visa to enter negara-negara tersebut itu juga sebuah experience sendiri. Belum ketika pemberangkatan. Ya kan, kadang-kala kita kalau mahasiswa yang memang sudah pernah ke luar negeri mungkin mereka nggak terlalu kaget ya. Tapi kalau yang belum, misalkan pengalaman untuk di imigrasi, itu baru berangkatnya tok loh ya. Belum sampai sana ketemu dengan orang lain yang tidak bisa berbahasa Indonesia, cuaca. Jadi manfaatnya sangat besar sih menurut saya, dan it must bagi mahasiswa FIS dan Ilkom ya. Dan Ilkom, ayo dong pecah telur. Kalau pengalaman saya di luar negeri adalah saya belajar bagaimana mengatur bagasi karena over baggage. Yes. Itu udah panik banget dimarahin sama mbak Turkish Airlines. Ini nggak boleh 32 kilo, harus ngebongkar di situ di check in counter karena beli oleh-olehnya kebanyakan. Nah, itu kan under pressure banget. Ketika kamu bisa melewati itu, kayak semua hidupmu bisa terlewati. Iya, karena ini kan termasuk kita manage diri ketika di bandara nggak boleh terlambat tadi bagasi yang memang misalkan dia fix 20 nggak boleh lebih ya kan. Ini adalah sebuah manajemen yang saya kira side effect ketika kita meraih program ke luar negeri seperti ini. Iya. Kebetulan Pak Samsul juga S2 dan S3-nya di luar negeri ya. Iya sih. Ada shock culture nggak? Tapi positif shock culture gitu yang Bapak dapatkan selama pendidikan di luar negeri hingga akhirnya kebawa nih sampai ketika kembali ke Indonesia. Sebenarnya bukan shock culture yang shock gitu ya, tetapi lebih dari seperti kita tuh mendapatkan suasana yang di luar dugaan ya, di luar dugaan. Misalkan kebetulan saya S2 itu di Asian Institute of Technology dan saya untuk dokternya di Innsbruck University. Austria ya. Di Austria, ya kan. Ketika datang ke sana itu kita tuh tidak ngira juga, kita yang banyak orang ternyata sampai sana di bandara kok sepi banget ya. Ternyata memang
penduduknya sedikit. Itu sudah berbeda environment kan. Berbeda environment. Kedua, kalau saya orang geografi pasti feel-nya ngerasain environment tentang physicalnya dulu ya, physical environment-nya. Kita yang dari negara tropis ke Austria, di Austria, di kotanya di Innsbruck, itu di kaki Alpen persis, dan kalau musim dingin saya dulu di bulan Oktober 2011 saya pernah di -20. Waduh. Nah, itu juga sebuah experience yang lain. Setelah itu budaya. Jadi berbeda tempat kadang kita berbeda budaya. Nah, apa yang lesson learn yang kita harus yang kita ambil adalah kita beradaptasi dengan hal tersebut. Kadang-kadang kita merasa kita sudah bisa, tetapi kan di tempat kita belum tentu di tempat orang lain. Betul. Nah, ketika kita challenging di tempat yang lain, itulah yang mungkin teman-teman mahasiswa, khususnya saya waktu itu bisa mendapatkan sebuah lesson learn yang sampai sekarang saya bawa di sini. Ternyata orang yang bisa beradaptasi itu ya orang yang bisa sukses, misalnya kayak Charles Darwin ya kalau nggak salah ya. Adaptation is the key ya. Nah, seperti itu. Benar-benar. Kayak gitu sih. Menarik sekali ya, dengan perbedaan cuaca, perbedaan bahasa, perbedaan culture, dan somehow kita tuh menjadi minoritas kan di sana. Iya, betul. Jadi ketika kita jadi tahu kayak gini ya, kita menjadi minoritas kan berbeda, sehingga kita tidak merasa kalau kita di kita sendiri di lingkungan kita merasa superior juga gitu loh. Jadi diversity itu adalah sesuatu yang harus kita kita accept gitu. Jadi keberagaman kayak gitu. Jadi kalau selamanya di sini kita akan merasa kurang diverse, jadi nggak. Tapi kita ketika di zona sana, nyaman aja jadinya. Betul. Sekali memang kita harus berani lompat dari zona nyaman itu tuh ya. Agak menakutkan sih. Tapi kan kata Najwa Shihab, kalau mimpi kamu nggak bikin kamu takut, mungkin mimpinya kurang besar. Oh gitu ya. Iya. Najwa Shihab bilangnya gitu. Kalau mimpinya nggak bikin takut, berarti kurang gede tuh mimpinya. Mimpi tuh harus bikin takut, keluar dari zona nyaman. Emang agak menakutkan sih mikirin, aduh Mbak gimana nanti aku ke negara lain nggak ada yang kenal. Bisa kok, pasti bisa survive. Menarik sekali ya mendengar pengalaman dari Pak Samsul ini. Kalau saya sendiri sih Pak, waktu saya di kampus di UK itu yang paling saya suka adalah akses ke library-nya. Yes. Cinta banget deh Pak. Once kamu dapat itu student account, akses library apapun, jurnal apapun, e-book apapun, lost doll. Apalagi mereka kayak langgaran aplikasi yang very light, terus enak banget, semua kelas ada di situ. Learning system management itu sangat bagus gitu loh. Saya nggak bilang si Penjar nggak bagus ya, si Penjar sangat bagus sekali. Emang sangat bagus si Penjar sangat bagus banget. Cuman kan terkadang kita juga harus merasakan, ternyata kalau di negara berkembang gitu, udah langgaran Microsoft Teams yang kayak gitu. Wah seneng banget deh gitu, begitu pulang ya udah ke-lock akunnya. Udah nggak bisa dipakai. Tapi memang sangat menyenangkan. Saya kalau ke kampus-kampus luar negeri memang sukanya lihat library-nya seperti apa. Lihat koleksi-koleksi buku-buku dan jurnalnya gitu. Mungkin Pak Samsul nih terakhir ya Pak ya. Closing statement dong untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa kita nih. Ini hadap sini, hadap sana. Boleh hadap sini. Oh gitu ya. Ya baik teman-teman mahasiswa, program ke luar negeri ya untuk student mobility dengan berbagai macam skema itu tidak hanya memberikan kita experience untuk study, tapi juga sebuah perjalanan yang membuat kita menjadi semakin kaya dalam hidup kita, dan kita menjadi menjadi orang yang semakin bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun. Ya kan, sehingga saya sangat berharap karena opportunity-nya sekarang semakin banyak ya, mohon itu dimanfaatkan dengan baik. Dan tadi tiketnya adalah bahasa Inggris harus bagus ya, sehingga bisa melamar berbagai macam skema beasiswa untuk bisa studi di luar negeri melalui Fakultas Ilmu Sosial maupun melalui UM secara general. Itu sih. Terima kasih. Langsung daftar ke lembaga bahasa UM habis ini ya. Kalau perlu, karena mereka cukup lengkap ya, tes TOEFL bisa, tes IELTS bisa, English yang beginner sampai yang advance mereka juga bisa ya. Jadi daripada habis kuliah ngapain nih nganggur, daripada
nongkrong atau apapun, mungkin bisa bikin kelompok belajar bersama-sama untuk enhancing your English skill seperti itu. Betul. Terima kasih banyak Yes. Pak Samsul atas Terima kehadirannya di kasih episode sekali podcast ya, kali sama-sama ini. ya. Semoga nggak kapok Ya. ya. Oke, terima Nyaman. kasih Komar Oke. sudah menyaksikan episode di .com podcast kali ini. Sampai jumpa di episode yang lain. Bye-bye. Bye.